Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita buka bersama acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para pinisepuh, Ketua RW 10, para pengurus Masjid DKM Al-Ikhlas, pengurus Yayasan Al-Ikhlas Mardotilah, bisa lebih dikit geser dan jadi juga bisa rekan dari kerjasamanya antara Majelis Taklim Riyadul Jannah yang dipimpin oleh Waripin telah berkolaborasi dengan sahabat dakwah Al-Mahirah yang dalam hal ini mudah-mudahan sudah datang ya? Belum? sudah Oh ya, alhamdulillah. Sekarang bersama-sama berkolaborasi dengan Majelis Taklim Riyadul Jannah untuk mengadakan kajian yang insya Allah ini merupakan kajian yang luar biasa buat kami ya, yang diinisiasi oleh ibu-ibu. Alhamdulillah memang ini role-nya ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang termasuk juga bapak dan ibu yang melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai pahala atau boleh katakan amal ibadah untuk kita, bekal kita, insya Allah kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang di luar dijawab salamnya ya, karena hukum menjawab salam adalah wajib. Dan sesungguhnya di dalam menjawab salam itu kita sedang memohon kepada Allah supaya kita diberikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi dan berkah. Bukankah ketiga itu yang kita perlukan dalam hidup ini? Selamat, dirahmati Allah, diberkahi harta kita, anak-anak kita, jabatan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang udah pensiun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena banyak yang gak selamat menuju pensiunnya. Ini saya nggak dapat pensiun pribadi loh bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu masih dapat pensiun kan? Yang nyangkut di saya itu pensiun janda. Alhamdulillah loh. Makanya kalaupun sudah pensiun, tambahkan nikmatnya, karena banyak yang nggak sampai pensiun dan nggak dapat pensiun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah selamat di dalam menjalankan tugasnya harus alhamdulillah. Karena kan ibu-ibu mungkin bapak-bapak belum pernah ya menjalani sidang yang berkali-kali di pengadilan sampai akhirnya harus dihakimi dan masuk penjara.
Makanya berkali-kali saya selalu ketika melihat orang yang sudah pensiun, saya mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat udah. Karena yang paling berat itu adalah ketika kita sedang menjabat. Ketika kita sedang diberikan kekuasaan oleh Allah. Dan akhir-akhir ini banyak yang gak selamat, ibu-ibu. Bapak-bapak nonton TV kan, makin kesini makin banyak. Walaupun hukumannya kecil-kecil. Tidak sesuai. Ya, dulu sih menghukum saya dengan hukuman tinggi alasannya agar supaya menimbulkan efek jerah. 10 tahun saya di dalam, alhamdulillah. Keluarnya makin banyak kasusnya, makin kecil hukumannya. Tapi Allah baik sekali, membuat saya di dalam penjara, menghilangkan satu penyakit hati yang namanya iri. Dan kalau ibu-ibu, bapak-bapak dalam menjalani sisa usia gak ada rasa iri hati, insya Allah akan lebih banyak ibadahnya. Waktu masih muda, kebanyakan waktu kita itu cuman sibuk sama membenci, iri hati, gak terima, bersaing. Tetapi mudah-mudahan yang ada di sini semua menjalani sisa usianya, waktunya bermanfaat untuk akhirat. Mau iri, buat apa lagi? Mau bersaing, di atas langit ada langit. Betul? Mau membenci, belum tentu orang yang kita benci juga nasibnya semerawut. Malah paling banyak orang yang kita benci kok makin sukses. Kita mau dendam, emang bisa balas dendam? Selamatin diri sendiri aja nggak bisa. Tuh. Makanya alhamdulillah majelis taklim di Masjid Al-Ikhlas ini dan beberapa majelis taklim, Masya Allah, saya khusus mendoakan mudah-mudahan sisa usianya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah barokah hartanya. Karena ibu-ibu, bapak-bapak mau sekaya apapun kalau udah sakit-sakitan gak bisa dinikmati. Bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur ibu-ibu, sampai ke masjid ini masih bisa jalan kaki, duduknya selenjoran. Walaupun 1 jam lagi mungkin udah agak pegel ya. Udah mulai agak, ya. Walaupun yang duduk di kursi, alhamdulillah Allah masih kasih diringankan langkah kakinya untuk sampai ke masjid ini. Dan mungkin ini adalah jawaban dari doa-doa ibu ketika masih muda, minta supaya sisa usianya sehat walafiat. Ibu-ibu, saya udah pernah ngeliat orang yang di rumah sakit 10 tahun gak berdiri-berdiri. Dan akhirnya saya bersyukur, ya Allah, walaupun saya di dalam penjara, yang penting gak sakit. Sehat itu nikmat yang paling utama. Tapi kita kadang-kadang lebih ngejar harta dunia. Hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, di tahun baru saya ajak, yuk kita nambah-nambah tabungan akhirat kita. Jangan sampai kita dipanggil, kita belum cukup tabungannya, belum cukup kita amalnya, gak punya bekal untuk melewati Shiratal Mustaqim, gak ada temen di alam kubur. Maaf, yang ibu-ibu tadi bilang besti, hadep-hadepan, paling banter ngantarinnya sampai di liang lahat.
Kalaupun meyasinkan ibu-ibu bapak-bapak paling lama tuh 7 hari, 40 hari. Selanjutnya mereka harus mengikuti kehidupannya sendiri-sendiri. Makanya selagi dikasih kesempatan sama Allah, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa datang ke masjid, masih bisa bersedekah, masih bisa zikir. Pergunakanlah waktu itu lillah. Karena saya, ibu-ibu, bapak-bapak belajar baca Al-Quran di dalam tempat yang sangat terbatas. Lampu kalau jam 9 malam udah dimatikan. Padahal lagi kepengen belajar Al-Quran di waktu habis Isya dan setelah tahajud. Kudu ngeluarin tangan di teralis biar dapat lampu lorong. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di rumahnya masih ada lampu yang mau dinyalain kapan aja, jam berapa aja, yuk. Sebelum datang waktu-waktu yang terbatas itu. Dan ketika kemarin akhirnya saya melihat kembali, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh indah loh Allah menuliskan cerita kehidupan Angelina Sonda yang mungkin dulunya saya anggap itu sebagai suatu malapetaka. Siapa yang kepengen masuk penjara, ibu-ibu? Bapak-bapak, udah ada yang pernah masuk penjara? Udah ada yang pernah diperiksa-periksa polisi? Jaksa? Hakim? Ya Allah, sangat tidak mengenakan. Tapi itu baru di dunia. Saya lelah loh ibu-ibu ngikutin pengadilan berkali-kali, ya Allah. Dipanggil lagi. Kalau udah terima itu surat di dalam amplop warna coklat, kop suratnya 3 huruf. Apa itu ibu? KPK. Itu tuh bisa tuh pokoknya dari atas, dari ujung rambut ke bawah kaki itu udah nggak ada rasanya. Pertanyaannya apalagi sih yang ditanya-tanya, ya Allah. Ibu-ibu bayangin ya, yang dibukakan adalah kejadian 2 tahun sebelumnya. Sekarang ibu-ibu ingat, bapak-bapak ingat apa yang dilakukan 2 tahun sebelumnya? Di situ tuh dibuka jam berapa, tanggal berapa, bertemu dengan siapa, pakai mobil apa, warna bajunya apa, Masya Allah. Ini baru pengadilan dunia. Kalau nanti pengadilan di hari akhir, dari kita baru lahir sampai kita meninggal, dibacain satu-satu, nggak akan ada yang terlewat. Termasuk hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak ada di sini tercatat. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal baiknya ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya hati-hati ketika Allah sudah menegur, yuk kencengin doanya, kencengin sholatnya, kencengin ibadahnya. Dan bukan sekedar sholatnya sholat, bukan sekedar ngaji ya ngaji, bukan sekedar zikir ya zikir, bukan sekedar sedekah ya sedekah. Lakukan itu dari dalam hatimu. Ibu-ibu dulu yang pernah punya jabatan, kalau terkoneksi sama pimpinan cabang, sama direktur, sama wali kota, sama bupati, gimana rasanya? Punya koneksi. Kalau kita punya koneksi, kadang-kadang semua urusan bisa gampang, betul? Betul apa betul? Ya kan? Kenal nggak usah sama pejabatnya, sama istri pejabatnya aja. Kadang-kadang itu lebih ampuh ya. Kenal ibunya. Itu luar biasa. Itu yang namanya koneksi. Sekarang ibu-ibu bayangkan kalau ibu-ibu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gak main-main ibu-ibu bapak-bapak. Sholat itu
harusnya mengkoneksikan kita dengan Allah. Sholat dari kata silah, ya. Silah itu adalah koneksi, hubungan, silaturahmi. Sholat itu adalah koneksi yang kuat, sholat. Jadi kalau kita ingin punya koneksi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah kenal ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah ibu nggak minta pun Allah kasih. Dan itu yang saya ingin bagikan ke ibu-ibu, bapak-bapak hari ini. Bagaimana Allah menjawab semua doa-doa saya di saat saya lupa apa yang saya doakan. Tadi Ibu Ketua menjelaskannya Mbak Inci, tadi saya kemana saya lihat ya, habis pulang umroh ya ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah saya pulang umroh. Jawaban doa saya luar biasa. Saya pernah minta umroh sama Allah di tahun 2014. Udah gitu saya nggak mau doa-doa lagi karena saya tahu hukuman saya tinggi. Ngapain saya minta umroh? Uang juga masih dalam penjara, kapan umrohnya? Sampai akhirnya waktu lewat, tanggal 27 Desember kemarin saya alhamdulillah umroh. Ibu-ibu, bapak-bapak, catat bonusnya. Saya doanya minta umroh, tapi Allah kasihnya ibadah umroh gratis. Allah tambahkan umrohnya private. Hanya saya, Kiado, dan asisten saya berdua, berempat total. Allah tambahkan pakai mobil di sana semaunya, gak pakai bayar. Allah tambahkan uang jajannya. Allah tambahkan jalan-jalannya. Allah tambahkan muthaif pribadinya. Ya Allah. Padahal doanya cuma minta umroh. Makanya jangan lelah berdoa, dan berdoa lillahi ta'ala. Gak sampai di situ Allah kasih, Allah tambahkan ibadah umrohnya di malam pergantian tahun baru, tanggal 31 malam ke tanggal 1 jam 12.30 di saat 1 Rajab. Ini waktu yang luar biasa. Allah tambahkan bonusnya apa? Yang pertama, Allah berikan waktu terbaik. 1 Rajab adalah doa tidak akan tertolak di waktu itu. 1 dan 2 Rajab waktunya terbaik. Allah tambah bonusnya apa? Tempatnya terbaik. Tempat di mana doa tidak akan tertolak adalah di tanah suci, di tanah haram. Allah tambah lagi apa? Dalam ibadah yang ketika kita melakukan ibadah umroh, doanya tidak akan tertolak. Begitu banyak kali-kalian yang Allah kasih. Hanya ketika kita terkoneksi dengan Allah. Gak pernah minta ibu-ibu, bapak-bapak, gak pernah minta umrohnya kenanya 1 Rajab. Enggak minta bawa Kiano, enggak. Tapi kok Allah bisa ngasih semuanya itu? Kalau Allah bisa kasih ke Angelina Sondang, Allah juga bisa kasih ke ibu bapak-bapak semua. Asal satu, koneksi dengan Allah, perbaiki. Ibarat katanya sinyalnya kalau gak enak juga teleponan juga gak kedengeran. Kuatir-kuatirnya ibu sholat tapi Allah gak dengar. Kuatir-kuatirnya ibu-ibu ngaji, Allah gak dengar. Zikir gak nyampe. Karena apa? Semuanya itu dari hati. Kalau ibu-ibu sholat hanya
hanya untuk menggugurkan kewajiban, ya hanya gugur kewajibannya, pahalanya ada, bonusnya yang nggak dapat. Ibu-ibu ngaji, iya betul. Ada satu ayat berpahala betul, bonusnya yang nggak dapat kalau nggak pakai hati. Yang saya dapat sekarang ini adalah jawaban doa-doa saya, jawaban ngaji saya. Masya Allah. Dan saya harus pastikan ke ibu-ibu enggak ada yang sia-sia. Bacaan Al-Quran ibu enggak akan sia-sia. Walaupun kadang-kadang ibu enggak pakai hati, bapak-bapak enggak pakai hati, baca Al-Qurannya, saya pastikan itu akan berbuah. Untuk itu ayo, tahun ini yang pertama kali kita lakukan, mensyukuri semua yang ada. Yang bikin berat itu karena kita selalu mencari apa yang gak kita punya, dan kita gak mensyukuri apa yang telah kita punya. Kita itu lebih banyak mencari kebahagiaan di luar diri kita, padahal gak usah dicari bahagia itu. Bahagia itu cuma ada di hati. Ibu-ibu, harta ibu kalau nggak bermanfaat nggak akan mendatangkan kebahagiaan. Bahkan harta yang dikumpul-kumpul itu kayak di Los Angeles dikumpul-kumpul tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ludesnya semalam loh. Itu pakai kerja berapa tahun? Mungkin ada yang kerja 20 tahun, ada yang 15 tahun. Makanya kalau hari ini hartamu masih terjaga, katakan Allahu Akbar, alhamdulillah, rajin-rajin sedekah. Saya pernah diambil hartanya dengan cara apa? Harta saya disita negara, ibu-ibu. Yang saya kerjanya 10 tahun kemarin, ya, saat jadi DPR, Masya Allah, alhamdulillah diambil, benar. Senang juga karena dibersihkan harta haramnya. Ya, caranya emang gak enak karena dari ada tiba-tiba jadi gak ada, dari yang dihormati kemudian jadi dihina-hina orang. Itu luar biasa. Tapi ingatlah bahwa kekuasaan, jabatan, keterkenalan, apalagi harta itu mah punyanya Allah. Makanya kalau ibu-ibu ngaji, berapa banyak ibu menemui lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua itu punyanya Allah, gak ada yang punya ibu-ibu mau sombong dengan apa yang ibu punya. Cuman titipan, nyawa aja cuman dipinjemin ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Gak ada, makanya hari ini saya tegaskan ke ibu-ibu jangan pernah mengidolakan Angelina Sondak, karena semua yang ada dalam otak saya ini juga cuma pinjamannya Allah. Allah mudahkan menghafal, alhamdulillah. Gampang banget ternyata. Segampang apa? Segampang engkau memaafkan orang yang menyakiti. Tapi ternyata maafin orang yang sakitin hati kita itu gak gampang. Betul? Tapi kalau ibu-ibu lakukan itu, maafin. Kadang-kadang ada, ya namanya orang tua tuh kadang-kadang ada sakit hati sama anak, anak mantu, saudara. Ya Allah, saya tuh dulu bu sakit hati banget sama saudara yang saya pinjemin duit gak dipinjemin. Masya Allah. Ayah saya lagi sakit, saya kudu pinjam duit. Ayah ibu saya masuk rumah sakit karena COVID. Duit kontrakan belum turun, pinjam duit lah sama saudara. Saudara ini dulu kita bantu. Giliran lagi susah, kita bantu benar. Giliran saya pinjam duit untuk orang tua saya itu nggak dipinjemin. Pinjam 5 juta katanya nggak ada. Turunin lagi 3 juta, alhamdulillah nggak dipinjemin juga. Timbul sakit hati. Tapi ternyata Allah bilang gak usah. Kamunya salah minta sama manusia, harusnya mintanya sama Allah. Ibu-ibu, ayah saya masuk rumah sakit itu perlu suntikan favipiravir, harganya 5 juta, karena berdua sama ibu saya. Saya pinjam sama saudara saya gak dikasih. Jam 8 pagi habis sholat subuh saya sholat duha 8 rakaat.
jam 12 yang Allah kirimkan orang untuk tidak pinjemin duit tapi ngasih duitnya. Itulah yang Allah ajarkan. Wa ila rabbika farghab. Artinya wa ila rabbika farghab. Alam nasyraka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi yanqadu sadrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fanzab wa ila rabbika farghab. Artinya dalam kesulitan kalau bersama kesulitan ada kemudahan, itu fa inna ma'al usri yusra. Itu kalau wa ila rabbika farghab, tidak ada. dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngaji tahu artinya ya. Karena saya kalau di dalam lagi ngaji Alam Nashr itu ayat kedua aja saya udah. Ibu tahu kan Alam Nashr laka sodrok artinya? Bapak-bapak ada yang tahu? Alam Nashr laka sodrok sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu. Allah udah janji, saya lapangkan dadamu. Makanya saya bersyukur ya Allah, walaupun di tempat yang sempit Allah lapangkan kehidupan. Ya Allah, saya ini ibu-ibu dari kecil kalau mau dibilang hidupnya enak terus. Memang orang tua saya nggak kaya banget tapi nggak miskin. Tapi yang namanya tidur di kamar ada AC. Dari kecil udah tidur di tempat tidur tuh 180 kali 200. Saya sekolah ke luar negeri, alhamdulillah. Tiba-tiba saya masuk penjara, Masya Allah, lapak 2 kali 3, tebal kasurnya 5 cm. Sebelah ketemu kaki orang, balik kanan ketemu kaki orang. Dan saya hanya bilang, ya Allah lapangkan dadaku. 10 tahun ibu-ibu. Makanya ketika saya baca Alam Nashr laka sodrok wa wada'na anka wisrak, artinya apa? Bukankah kami telah melapangkan dadamu dan wa wada'na, dan kami mengangkat bebanmu. Biar Allah yang angkat bebanmu. Biar Allah. Makanya Allah bilang wa ila rabbika farghab, asalkan engkau berharap kepada Allah, Allah yang akan lapangkan hidupmu dan angkat beban hidupmu. Masalahnya kenapa kita selalu merasa tertekan, merasa bebannya terlalu berat? Kenapa? Karena kita nggak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap kepada anak kita berharap sama menantu kita berharap sama orang tua kita berharap kepada manusia, padahal Allah bilang qul huwallahu ahad. Ibu-ibu, jadikan Allah satu dalam hidupmu, bapak-bapak, ya Allah. Mudah-mudahan di tahun baru ini ibu-ibu semua pulang membawa keberkahan. Sisa umurnya sehat walafiat. Hartanya berkah, barokah, bermanfaat. Pertanyaannya sekarang, siap matikah ibu-ibu, bapak-bapak? Belum. Ibu-ibu cinta sama Allah? Bapak-bapak cinta sama Allah? Bukankah orang yang cinta itu maunya sering ketemu ya? Kan mati bertemu Allah. Kok belum mau? Makanya menemui Allah gak perlu pakai mati dulu. Menemui Allah itu dalam setiap helaan nafasmu itu bisa.
Asalkan hatimu bersih dari segala macam iri, benci, dengki, julid, hasud, hasad, semuanya bersihin. Bersihin, kembalilah kepada Allah sebagaimana engkau dihadirkan di muka bumi ini, suci, tanpa dosa, tanpa noda. Itu yang harus dijaga. Makanya sering-seringlah muhasabah diri. Pakai Al-Quran untuk membersihkan jiwamu, pakai zikir untuk membersihkan dosamu, dan pakai sholat untuk membersihkan ibadahmu supaya ibadahmu kusuk, sholatmu kusuk. Dan Allah mendengar ketika bertemu Allah nanti. Allah bilang, saya kenal engkau Angelina Sondang. Cuma itu. Jangan-jangan kita ngaku kenal sama Allah tapi Allah nggak kenal kita. Dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu surga yang satu ini. Hanya itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dunia ini sementara. Saya pikir 10 tahun itu lama. Ternyata astagfirullahaladzim, cepat loh. Ketika nggak ada benci, iri, dendam, nggak kepengenan yang lain-lain lagi, udah cepat berlalunya 10 tahun, 4 tahun pertama rasanya mau mati. Karena apa? Sibuk ngatur strategi balas dendam. Jadi enggak. Makanya setelah udah lepas dari situ, ternyata enak banget ngejalanin pakai Al-Quran. Apa-apa udah baca aja Al-Quran. Ketemu masalah udah baca aja Al-Quran. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak belum terlatih. Tapi kalau ini memang perlu latihan. Yang namanya mendekat sama Allah itu perlu latihan. Supaya nanti Allah kenal. Kalau Allah kenal, udah selesai semua masalah kita. Karena Allah yang akan turun tangan. Orang zalim sama kita, kita tugasnya hanya memaafkan. Allah yang akan bertugas menyelesaikan permasalahannya. Udah. Dan ingat ibu-ibu, bapak-bapak, makin tua kita makin dilupakan. Anak-anak kita juga, ya namanya makin tua, anak-anak kita punya keluarga masing-masing. Ditelepon setiap hari itu udah alhamdulillah. Coba tanya mereka yang udah anak-anaknya pergi. Insya Allah, yang gak akan pernah lupa sama kita hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari Allah. Cari Allah. Mudah-mudahan Allah menjawab doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan harta ibu menjadi bermanfaat dunia akhirat. Hari ini ibu-ibu, saya datang memang misinya khusus. Bersama sahabat dakwah Al-Mairah, saya pengen ngajak ibu-ibu, bapak-bapak untuk ikut merasakan apa yang saya rasakan. Jadi ceritanya begini, saya dulu adalah penerima donasi Al-Quran. Di lapas ada program menghafal Al-Quran. Saya dapatlah satu. Saya dapat satu yang saya pakai sampai hari ini. Cemburunya saya cuma satu. Siapa sih yang ngasih Al-Quran itu ke saya? Karena saya nggak pernah bertemu orang. Karena yang namanya donasi kan masalah. Yang saya hanya bayangkan amal jariah yang mengalir ke dalamnya. Mungkin beliaunya sudah meninggal, mungkin juga masih hidup. Kalau masih hidup mungkin lagi nyuci, mungkin lagi gosok, lagi nyapu, lagi berantem sama suaminya. Mungkin beliaunya lagi di Jakarta atau di ujung dunia mana, saya nggak tahu. Satu yang saya tahu bahwa amal jariahnya itu terus mengalir karena setiap hari saya bacakan Al-Qur'annya dan setiap kali saya bagikan ayat-ayat. Dan ibu-ibu harus tahu, bapak-bapak harus yakin bahwa Al-Qur'an ini adalah penjaga kita. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di dunia. Makanya kenapa sahabat dakwah Al-Mairah kita ada beberapa program terkhususnya untuk para penghafal Al-Quran. Karena apa? Dengan harapan ibu-ibu, bapak-bapak ikut berpartisipasi. Ibu-ibu lagi bablas sholat subuhnya, anak-anak ini terus ngaji. Habis sholat tahajud itu pasti ngaji terus sampai isya. Karena pengalaman saya untuk menghafal Al-Quran, kita harus 20 kali.
repetisinya untuk 1 halaman. Jadi pas tasinnya itu, dan anak-anak itu Masya Allah, kalau tasinnya itu bisa 1 duduk 30 juz. 1 duduk ya. Saya nggak nyampe ibu, saya juga udah mulai di sini nih. Kalau duduk kelamaan, ya Allah cenut-cenut ya. Nah mereka ini terus, siapa tahu hartanya yang ibu-ibu bagikan hari ini untuk kegiatan-kegiatan para penghafal, sumur. Jadi ada bor sumur untuk masjid-masjid, ada remisi itu renovasi masjid, ada pembagian beras. Mudah-mudahan itu bisa menjaga dan menyelamatkan ibu-ibu, bapak-bapak di dunia. Kalau di akhirat udah pasti. Karena itu akan jadi amal jariah yang terus berjalan. Paling tidak teman ibu di alam kubur, teman bapak di alam kubur. Alam terlama kita itu di mana? Alam udah punya teman? Udah punya teman? Pastikan hari ini punya teman. Karena yang akan menjadi teman kita di alam kubur, di alam barzakh nanti adalah yang pertama-tama Al-Quran. Jadi hari ini kalau saya ajak, maaf saya gak mau maksa, dan maaf saya gak cari orang kaya. Orang kaya buat dapetin Al-Quran ini mah, kalau dia punya triliunan jadi kecil ya. Saya dari daerah ke daerah hanya cari orang yang punya niat dan punya keyakinan bahwa saya percaya dengan bacaan Al-Quranku masalah-masalah hidup terselesaikan. Saya pengen cari orang yang gak punya duit malah, tapi yakin pengen punya Al-Qurannya, pengen baca Al-Qurannya karena punya hajat. Saya mau cari orang yang seperti itu. Dan dia cuma punya niat, ya Mbak Inci, saya tuh mau banget dapat Al-Qurannya karena saya pengen baca, ada hajat, saya pengen cari yang begitu. Alhamdulillah di beberapa tempat saya dapat. Dan rata-rata orangnya luar biasa, bukan siapa-siapa. Di Semarang terakhir kemarin, itu takjub banget saya, Masya Allah. Itu yang tercepat yang Allah balaskan. Jadi ibu-ibu itu pengen banget, tapi dia gak punya duitnya. Mbak Enji, saya gak punya duit dan saya gak tahu kapan saya punya duit, tapi saya cuma pengen banget dapat Al-Qurannya. Semoga Allah bukakan rezeki saya setelah habis membaca Al-Quran. Karena saya berkata mudah-mudahan setelah habis hatam selesai, ibu-ibu hajatnya dikabulkan. Ngantri lah dia, nyelak antrian, Mbak Enci, tapi saya nggak punya duitnya. Saya kan tadi bilang bukan duitnya, saya cari orang yang punya niat. Kalau mau cari orang yang punya duit, bukan di sini tempatnya. Saya nanti pergi ke teman-teman saya yang lagi berpuasa. Alhamdulillah sekarang saya banyak teman-teman yang lagi punya jabatan semuanya. Tapi saya cari orang yang punya keyakinan, percaya, hakul yakin, dan setelah itu dia bisa bersaksi dan mengatakan Masya Allah, niat ternyata sebesar biji zarah itu ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Oke, iya, saya nggak punya duitnya ya Mbak Eci. Iya, nggak bakal ditagih. Karena saya selalu bilang gini, ibu-ibu, kalau ibu-ibu hari ini mau ikutan berpartisipasi, insya Allah dapat amal jariah, insya Allah ibu dapat Al-Qurannya, ibu amalkan sendiri, ibu khatamin sendiri, ibu mohonkan sendiri, jadi amal buat ibu. Kalau ibu berkomitmen, itu bonusnya, karena Allah berjanji, masalul ladzina yunfiqu amalahum fisabilillahi kamasali habbatin amhabbat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nanti udah mau dekat-dekat bulan puasa pasti ayat ini sering dibacakan. Al-Baqarah 216. Seperumpamaan engkau menginfakkan hartamu di jalannya Allah seperti satu biji yang ditanam kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, di mana 7 tangkai itu berisikan 100 buah. Hari ini sedekah 1 juta, besok dapatnya 700 7M dong ya. Ya kan?
Loh betul, masalahnya kita nggak dapat karena kita nggak yakin. Kalau saya alhamdulillah, Masya Allah hidup saya itu berubah sekarang ini luar biasa. Yang nggak kepikiran bisa bayar sekolahnya Kianu kebayar, yang nggak kepikir bisa jalan-jalan akhirnya sampai ke Spanyol. Masya Allah, emang Kianu di endorse, maminya nggak di endorse. Alhamdulillah waktu itu lagi nggak punya duit, Kianunya di endorse dapatnya bisnis kelas, masa maminya di ekonomi ya. Nah, alhamdulillah Allah penuhi di saat-saat terakhir dapat juga bisnis kelas. Ini banyak sekali keajaiban karena engkau percaya. Makanya Al-Quran itu nggak akan pernah berwujud kalau engkau nggak percaya. Hari ini saya pun nggak mau panggil orang yang nggak percaya, karena nggak akan berdampak. Tapi kalau orang hakul yakin, ayo, saya nggak minta duitnya. Ibu-ibu hari ini maju, saya khusus doakan. Tiba-tiba ibu pulang, ibu-ibu berubah. Saya nggak mau komitmen, saya nggak mau transfer, tidak apa-apa, nggak apa-apa. Ambil Al-Qurannya, karena sekarang kami hanya ingin Al-Qurannya dibaca. Kami hanya ingin Al-Qurannya dibaca. Ibu pun akhirnya ya Allah setelah kan ada yang ngangsur, ada yang mau ya udah 100 ribu aja setiap hari. Ibarat katanya ngurangin makan ayam gitu kan, tapi buat tabungan akhirat gitu kan. Ya bagi saya nggak apa-apa ya, pokoknya 200 nggak apa-apa, terserah. Yang penting ibu baca Al-Qurannya. Si ibu-ibu itu yang tadi saya cerita, kita balik lagi ke cerita awal. Baru juga 1 menit dia ngantri, datang lagi ke saya. Kalau saya bilang, Bu, ibu ngantri aja, duitnya nggak usah, Kak, nggak ditagih hari ini, tangan kosong, nggak usah bawa apa-apa, nggak usah bawa dompet, nggak usah bawa transferan, bawa diri aja, ambil Al-Qurannya. Mbak dengerin dulu, saya cuma mau tunjukin, ya yang ngantri nggak enak, enggak, saya mau tunjukin hari ini saya dibayar utang yang sudah saya lupakan 50 juta. Saya komitmen mau ikut ambil 5 juta untuk Al-Qurannya. Allah kasih 50 juta, kaceknya 45 juta. Ini yang saya bilang, saya minta umroh, Allah tambah plus-plusnya. Dia hanya minta buat dapat Al-Quran 5 juta, Allah kasih 50 juta. Tapi ini berlaku sama orang yang yakin, hakul, percaya. Pangkalan pun gak punya Mbak Enji. Saya tuh kalau 5 juta keberatan, 3 juta juga keberatan. Tapi saya pengen banget baca Al-Qurannya Mbak Enji. Besok harinya saya di bandara, dia datang, Mbak Enji sambil nangis, Mbak Enji pegang. Saya pikir apaan, kertas, pegang kertas, lari-lari dari jauh. Mbak Enji, saya dapat kontrak penunjukan langsung dari Kabupaten Sukamara. Nilainya luar biasa. Saya mau langsung lunasin Al-Qurannya. Kalau ini masalah duit, yang di Jogja kemarin masalah sakit anaknya. Ketemu lagi saya di Jogja, di rumah makan, nunjukin foto saya berdua lagi pegang Al-Quran. Tiba-tiba nangis kejar, saya tanya, Mbak Nia kenapa? Mbak Enji ingat kan ini? Oh iya Alhamdulillah, Mbak Enji anak saya udah sembuh, terima kasih. Lo jangan terima kasih sama saya, kan itu amalannya panjenengan sendiri. Karena saya mengatakan bukan saya loh ya, jangan lihat sayanya, lihat bacaanmu, lihat hatimu. Anak saya pada saat saya berdonasi lagi sakit parah, saya nggak punya kemampuan. Setelah itu tiba-tiba 2 hari setelahnya duitnya ada, dokternya ada, pesawatnya ada, langsung berangkat ke Penang, Malaysia, dan hari itu dinyatakan sembuh. Yang saya cari orang yang begini. Maaf ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sudah sering berdonasi mungkin. Tapi kali ini adalah ujian imanmu. Seberapa yakin, mudah-mudahan Al-Quran ini bisa menjadi tempat di alam kuburnya ibu-ibu nanti. Bisa menjadi apa? Pelepas dari segala macam kesulitan. Yang punya utang mudah-mudahan segera lunas semuanya. Yang lagi sakit mudah-mudahan sembuh. Yang lagi pengen anaknya dapat jodoh mudah-mudahan disegerakan. Tapi syaratnya apa? Baca sendiri ibu-ibu. Ini amalan sendiri.
Dan amalannya harus pakai hati. Mudah-mudahan sebelum khataman ibu-ibu dikabul doa-doa. Ya, dan ingat, sampai mati pun apa yang ibu-ibu tanamkan hari ini itu akan menjadi saksi di akhirat. Bahwa ibu udah membantu tuh masjid yang lagi direnovasi. Tiba-tiba nanti dia berwujud. Yang ibu-ibu kemarin donasikan di Masjid Al-Ikhlas, Masya Allah. Yang mungkin ibu udah lupa. Oh iya ya, kalau dibandingkan nominal dengan apa yang Allah kasih kepada ibu-ibu bapak-bapak, enggak ada artinya. Sekarang ibu-ibu bapak-bapak ginjalnya disewa pakai bayar, pakainya gratis, jantungnya gratis, ususnya, livernya, apalagi tuh, semua organ-organ tubuh ibu itu dikasih gratis. Sekarang gagal ginjal berapa biayanya? Sekali cuci darah pakai BPJS, obatnya mungkin ada 2 juta. Seminggu kudu berapa kali? 2 kali. Teman saya kemarin di Manado, akhirnya pas lagi cuci darah itu sengaja dia cabut ya selangnya ya, karena dia udah capek cuci darah terus. Akhirnya meninggal. Gak usah lihat biayanya, tapi ibu-ibu bapak-bapak lihat penderitaannya. Makanya saya awali tadi, ibu-ibu bersyukur, bapak-bapak bersyukur, ya Allah sehat walafiat, itu udah luar biasa. Nah sekarang ketika ibu-ibu diajak, ayo bersedekahlah dengan sedekah terbaikmu, pasti ngitung, pasti mahal banget ya. Padahal ibu-ibu dikasih sehat aja itu Masya Allah nggak terbeli, ya nggak terbeli. Dan mungkin sedekah ibu-ibu ini justru yang akan menghilangkan semua sakit-sakit yang ada dalam tubuh ibu-ibu bapak-bapak. Percayalah, sedekah itu yang pertama akan mengampuni sebagian dari dosa-dosamu. Kemudian sedekah itu akan membuka pintu rizkimu. Harus dipercaya ini, jangan dipercaya sedekah itu jadi ngurangin. Tempat di mana ibu bersedekah silakan, makanya saya nggak maksa hari ini. Insya Allah, saya hanya pengen ibu-ibu mendapatkan kesempatan di mana tidak didapati oleh orang lain. Kan saya nggak tahu kenapa ibu-ibu yang harus hadir di tempat ini. Mungkin karena Allah memang sayang sama ibu-ibu. Allah mau kasih kesempatan. Bapak-bapak, ibu-ibu bersedekah lillahi ta'ala. Ya, sebegitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada ibu-ibu hari ini. Mudah-mudahan ibu terpanggil, tergerak. Kalau nggak punya duit nggak apa-apa. Bismillah ya, Bismillah. Saya cari orang yang punya niat. Dan hari ini saya punya 10 Al-Quran yang sudah saya tanda tangani. Karena memang saya pengen mendoakan khusus 10 orang yang menerima ini dengan doa terbaik sesuai dengan hajatnya. Saya adalah orang yang percaya ketika saya mendoakan orang lain, sesungguhnya malaikat sedang mendoakan saya. Dan kata Pak Ustadz saya, guru saya, kalau orang baru pulang umroh itu insya Allah malaikatnya masih buku. Mudah-mudahan doa yang saya berikan kepada 10 penerima Al-Quran ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terbatas ibu-ibu, untuk nominalnya 3 juta. Di tempat ini kata Pak Ustadz 3 juta. Tapi bukan untuk beli loh ya ibu-ibu, maaf. Yang saya katakan tadi, ibu-ibu juga pula ibu-ibu membatalkan, nggak apa-apa, Al-Qurannya tetap dibawa pulang aja, nggak apa-apa. Kita lillah, karena kita pengen Al-Qurannya ibu-ibu baca. Tapi untuk 10 orang, ini akan saya doakan khusus. Tapi ada juga nanti sesi berikutnya, tapi mungkin karena saya akan balik ke Jakarta. Saya kan mau ketemu Kianto juga, mau ketemu mami saya. Jadi saya pengen 10 orang ini mudah-mudahan yang mempunyai hajat, yang mungkin bebannya sedang berat, entah itu ada sakit yang gak sembuh-sembuh, entah itu mungkin ada anaknya yang belum ketemu jodoh, atau mungkin anak yang belum dapat pekerjaan, atau mungkin rumah tangga anaknya lagi bermasalah, atau mungkin lagi pengen utangnya lunas, silakan.
Coba ibu-ibu belajar menjajalnya dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Untuk itu, karena hanya 10 orang, kita cepet-cepetan boleh ibu-ibu ya.